Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Ini adalah video yang pertama untuk lanjutan dari ebook yang sudah saya bagikan kepada kurang lebih 5.000 orang yang judulnya adalah Attractor Pattern. Nah, jadi sekilas ebook ini dia ada 6 pembahasan penting ya, 6 pembahasan yang merupakan bab-bab penting dari spiritual science. Jadi setiap bahasan itu akan kita bikinkan satu video kuliah. Harapannya teman-teman bisa memahami apa yang saya maksud di dalam ebook. Di e-booknya itu kan saya hanya memberikan pengantar dan penutup. Lalu kemudian di antara pendahuluan dan penutup itu kan isinya hanya gambar-gambar visual yang merupakan konsep utuh dari apa yang akan saya jelaskan di dalam video ini. Oke, video ini nanti itu ada infografis yang merupakan kesimpulan besar, merupakan kesimpulannya ya, dan juga ada quote yang merupakan kesimpulan yang lebih kecil lagi. Jadi sebenarnya dengan menyimak infografis ini, teman-teman bisa mendapatkan kesimpulan yang lebih cepat dari setiap videonya. Nah, sebelum kita masuk ke halaman atau ke bab 1 dari ebook itu, saya ingin menjelaskan sedikit tentang judulnya. Judulnya kan Attractor Pattern, itu bahasa Inggris ya. Lalu kemudian ada bahasa Indonesia sebenarnya itu pola penarik. Pola penarik. Lalu ada keterangan judulnya itu adalah pola penarik keberuntungan dan kesialan gitu. Nah, jadi memang di setiap sesi kuliah saya biasanya itu setiap kata itu harus saya jelaskan ya secara berdefinisi sehingga teman-teman yang mengikuti kuliah ini itu selaras memahaminya. Jadi tidak ada multitafsir atau mungkin tidak ada kesalahpahaman gitu. Mari kita mulai dari apa yang saya maksud sebagai keberuntungan dan kesialan, lalu apa itu pola penarik gitu. Untuk menjelaskan ini, apa itu pola penarik, apa itu keberuntungan, apa itu kesialan, saya sudah membuat infografis di sini ya. Infografis ini adalah Aswar sebelum 2012 dan Aswar setelah 2012. Jika kita lihat infografisnya ya, infografis ini sebelum 2012 itu kehidupan saya memang ya ngenes ya. Ngenes ya, banyak masalah yang sifatnya multidimensi, mulai dari fisik, psikis sampai ke kehidupan sosial, sehingga kemudian saya menjadi beban keluarga, beban masyarakat, beban negara, bahkan itu bisa menjadi sampai beban semesta, beban kehidupan. Menariknya adalah setelah saya mengalami transformasi paradigma, shifting paradigma, tepat puncaknya itu di 2012, saya mengalami perubahan kehidupan secara dramatis. Bahkan teman-teman, sebagian besar teman-teman saya tidak percaya, atau keluarga saya juga mungkin tidak percaya. Bagaimana mungkin yang awalnya hidup penuh masalah lalu tiba-tiba membaik, bahkan lompatan perbaikannya itu sangat sistemik gitu. Yang menarik adalah dari pengalaman saya. Jadi kalau dihitung-hitung, kalau puncak perubahannya itu 2012, berarti dalam 2012 ini saya waktu itu mungkin sekitar 25 lebih. Berarti sebelum 25 ini saya memang berjibaku dengan kesialan gitu. Jadi setelah 25 baru mengalami perubahan signifikan dalam kehidupan. Artinya
diri saya hidup dalam kesialan itu, pola kesialan itu lebih banyak ya, lebih banyak menderita daripada yang beruntung yang baru beberapa tahun gitu. Dan itu membuat saya merenung, berusaha memahami kenapa sih dalam 20 tahun awal itu saya mengalami banyak kesialan, banyak penderitaan gitu. Lalu kenapa kemudian saya bisa melampaui penderitaan itu? Saya berpikir, saya mengumpulkan banyak data, informasi, pengetahuan-pengetahuan yang itu membawa saya pada penemuan kesimpulan bahwa ternyata apa yang saya sebut dengan kesialan itu, ini ternyata dia sebenarnya ada medan penariknya, ada pola penariknya. Begitupun dengan keberuntungan itu, setelah saya kumpulkan data, informasi, pengetahuan, sehingga kesimpulan saya, baik kesialan maupun keberuntungan sama-sama dihasilkan oleh sebuah pola penarik. Ketika pola penarik ini kita pelajari lagi, saya dalami lagi, dia mengerucut pada kesimpulan yang kuat bahwa ternyata pola penarik yang paling kuat yang mempengaruhi perilaku, yang mempengaruhi nasib itu adalah sekarang saya menyebutnya sebagai paradigma. Yang ini. Paradigma itu semacam kerangka kerja konseptual yang dimana data, informasi atau input dari luar itu dimasak di dalam kerangka tadi. Jadi paradigma itu bisa dibilang dapur dari pengalaman manusia, dapur dari kehidupan manusia. Jadi kita mau menyajikan apa itu tergantung dapurnya, ya. Misalnya kita terima informasi yang positif tapi dapurnya itu bermasalah, maka informasi tadi akan diolah sedemikian rupa sehingga tetap menghasilkan sebuah masalah. Itu paradigma. Jadi di sini kita paling tidak udah sampai pada penemuan, maksudnya pola penarik itu adalah paradigma. Oke. Dan paradigma ini dapur, semacam dapur ya, yang kemudian di sinilah kita kemudian memasak semua data, memasak semua informasi, semua yang kita pelajari kita masak di paradigma kita. Jika paradigmanya memadai, apapun bahan yang kita masak itu akan tersaji menjadi keberuntungan. Tetapi kalau paradigmanya buruk, informasi sebagus apapun, maka yang akan tersaji adalah kesialan. Jadi saya kira situ dulu ya. Situ untuk video ini dari judulnya. Nanti di sini teman-teman sudah lihat bahwa paradigma yang mengurung diri saya itu adalah material science, sehingga kemudian itu hanya mampu menghasilkan energi survive. Sedangkan paradigma yang membawa keberuntungan bagi diri saya itu adalah paradigma spiritual science yang membangkitkan energi spiritual atau energi kreatif dalam diri saya. Penjelasan detail soal paradigma material science dan paradigma spiritual science ini akan saya bahas di video yang kedua. Terima kasih ya atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.